Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap, saya berdoa, semoga berkat-berkat Tuhan, kuasa kasih Tuhan sungguh-sungguh melindungi dan menjaga kehidupan kita. Tuhan yang selalu menyertai, menguatkan kita setiap hari. Dengan kasih-Nya kita mampu menghidupi hidup kita sebagaimana Tuhan kehendaki. Saudaraku, percayalah, kadang-kadang mungkin kita merasa ditinggalkan oleh orang-orang, oleh anak-anak, oleh pasangan, oleh orang tua kita. Kita sendirian, babak belur sendirian, nangis sendirian, terisak-isak sendirian. Percayalah saudara-saudara, kita tidak pernah sendirian. Meskipun mungkin pasangan hidup sudah meninggal duluan, anak-anak udah gak pernah nengokin lagi, cucu-cucu sudah lupa sama oma-opanya ini, ada kuasa kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Betul-betul tangannya menuntun kita, kehadirannya selalu beserta kita. Ketika kita jatuh, Dia mengangkat kita. Ketika kita tergoda untuk kesombongan, Dia merendahkan hati kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu harapan dan doa-doa saya. Percayalah, hidup kita aman dalam lindungan Tuhan. Nah, saudaraku, bukan sebuah kebetulan tadi di lagu tadi si penyanyi meminta kepada Tuhan, "Oh Tuhan, pimpin langkahku, sebab aku tidak berani berjalan sendiri." Betul Romo, kayak hidup kita, jalan ke pasar gak berani, ketemu orang gak berani, mau ujian takut, mau ada mulai usaha gentar dan khawatir. Karena apa? Dalam kehidupan ini betul-betul kayaknya kita tuh digebukin oleh banyak orang dan kita hanya mencoba melawan seorang diri. Babak belurlah Romo. Tetapi saudara-saudara, untungnya hari ini gereja memperingati peringatan wajib malaikat pelindung, the guardian angel. Sebuah iman keyakinan yang dipegang oleh gereja bahwa memang menurut fakta-fakta Alkitab ada malaikat pelindung itu. Malaikat pelindung betul-betul menjaga kita, menolong kita, melindungi kita seperti perisai. Saya pernah bercerita bahwa saya pernah melihat malaikat pelindung saya. Kalau Anda pernah nggak? Kalau saya melihatnya seorang kakek-kakek tua, janggutnya panjang warna putih, pakai bajunya putih berkilau-kilauan. Kalau orang bilang mungkin itu nenek moyangnya Romo Yosef, leluhurnya Romo Yosef yang sudah masuk surga dan diutus oleh Tuhan untuk melindungi. Malaikat pelindung saya ini selalu hadir ketika saya misalnya udah kecapean banget. Misalnya jam 6 pagi ada misa nih. Nah biasanya sebelum jam 6 itu, kalau saya lagi capek ya, malaikat pelindungnya itu datang dalam mimpi saya lihat saya lagi tidur, lalu malaikat pelindung itu bangunin saya. Yosef, Yosef bangun, Yosef bangun. Sudah sekian kali, banyak sekali pengalaman itu saya diselamatkan oleh malaikat pelindung ini, supaya saya nggak telat ujian, telat misa, telat janji sama orang. Kalau Anda, apakah Anda punya pengalaman malaikat pelindung? Nah, saudara-saudaraku terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan 7 fakta kitab suci. Ada banyak fakta, tetapi yang saya pilih adalah 7, karena 7 adalah angka sempurna, bukti bahwa malaikat sungguh-sungguh diutus oleh Tuhan untuk melindungi umatnya. Apa peran malaikat pelindung ini? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana ia tampak dalam pengalaman-pengalaman hidup orang beriman? Silakan Anda catat ya. Yang pertama, ada di kitab Keluaran bab 23 ayat 20 sampai 23. Di situ Tuhan betul-betul mengutus malaikatnya untuk memimpin orang-orang Israel di padang gurun dan juga pengalaman-pengalaman selanjutnya. Kata malaikat berasal dari bahasa Ibrani malak, artinya utusan. Saudara-saudara, dalam kitab Keluaran dikatakan Allah berkata, "Sungguh aku mengutus
seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi malaikat itu letaknya di depan kita, berjalan di depan kita, memimpin kita. Seringkali kita yang belok-belok, seringkali kita yang mengambil jalan yang berseberangan. Maka, oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Seperti lagu tadi, untuk melindungi engkau di jalan, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi Tuhan punya rencana buat kita. Malaikat Tuhan inilah yang menuntun kita untuk mengenali jalan mana yang harus kita pilih untuk bisa sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Jagalah dirimu di hadapannya. Ini penting saudara-saudara. Kalau hidup kita kotor, masih berlumur dosa dan kesalahan, masih belum punya kepekaan dengan Allah, kita sulit sekali menangkap bahkan melihat tuntunan malaikat pelindung kita yang berjalan di depan kita. Maka dikatakan, jagalah dirimu, hati-hati dengan dosa dan kesalahan, dan dengarkanlah perkataannya. Ini dia. Seringkali manusia menjadi tuli dengan suara-suara Allah. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni olehnya, sebab namaku ada di dalam dia. Lagi-lagi nama ya, namaku, kuasaku, kemuliaanku ada di dalam malaikat pelindung ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita perlu melatih kemampuan kita mendengar suara-suara Allah melalui para malaikat ini. Dikatakan, tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Luar biasa bukan saudara-saudara? Kalau kita mendengarkan sabda Tuhan, ikut di jalan Tuhan, ikut perintah-perintahnya, betul-betul kuasa malaikat pelindung akan semakin kuat dalam hidup kita, akan menang melawan para lawan kita. Kemudian bukti yang kedua, Anda bisa lihat di Matius bab 18 ayat 1 sampai ayat 10. Matius bab 18 ayat 1 sampai 10. Itu yang menjadi bacaan Injil hari ini. Dikatakan para murid bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah. Dikatakan, sungguh jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga, dan selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Saudara-saudara, perendahan diri, malaikat akan jauh kalau kita sombong. Apakah Anda menangkap poinnya? Bahwa dari kitab Keluaran tadi, sekarang di Injil Matius, kuncinya adalah perendahan diri. Jangan sekali-sekali kita jatuh dalam kesombongan, sebab malaikat kita akan menjauh kalau kita sombong. Saudara-saudara yang terkasih, andai kata kita bisa ada di posisi malaikat pelindung kita, yang melihat kita, tingkah laku kita, kebejatan kita, kebobrokan kita, rusaknya hidup kita, apakah kita masih berharap hidup kita akan diberkati dan dilindungi oleh malaikat pelindung ini? Tanda tanya besar. Catatan biblis yang ketiga ada di Matius bab 25 ayat 31. Saya bacakan untuk Anda. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Jadi saudara-saudara, malaikat-malaikat pelindung kita inilah yang kelak nanti akan menjadi saksi di hadapan anak domba Allah bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Maka hati-hati, nanti malaikat pelindungnya akan melapor apa, tergantung dengan kehidupan kita sekarang, bukan? Hati-hati. Kemudian fakta yang berikutnya ada di Kisah Para Rasul bab 5 ayat 17. Kisah Para Rasul bab 5
ayat 17-20. Dikatakan seperti ini, akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi pada waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di hadapan bait Allah, beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Dari sini kita bisa melihat ternyata gereja, para rasul, gereja perdana ditopang, dijaga, dilindungi oleh malaikat-malaikat ini. Saudara-saudara, sungguh luar biasa bagaimana pengalaman gereja bersama malaikat-malaikat pelindung ini akan melindungi kita dari semua orang-orang jahat. Kemudian yang berikut ada di Kisah Para Rasul bab 12 ayat 7. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 7. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kok mirip Romo Yosef ya? Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Saudara-saudara terkasih, ada kalanya malaikat-malaikat ini bekerja dengan cara-cara di luar kesadaran kita. Kadang-kadang sulit buat kita untuk membedakan mana mimpi, mana yang nyata. Tetapi semakin kita punya kepekaan, saudara-saudara, malaikat akan menuntun, malaikat akan membimbing, malaikat akan memimpin kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mengobarkan keberanian dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak takut lagi dengan aneka macam tantangan dan hambatan. Kemudian malaikat juga muncul di Kisah Para Rasul bab 10 ayat 3-5. Dari sini kita menyadari nih, kok banyak ya di Kisah Para Rasul kisah-kisah tentang malaikat. Itulah bukti, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus yang bangkit tetap selalu menyertai gerejanya dalam wujud para malaikatnya. Di Kisah Para Rasul bab 10 ayat 3-5 adalah pengalaman Petrus dengan Kornelius. Diceritakan seperti ini. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus." Jadi saudaraku, malaikat-malaikat juga ada hubungannya dengan doa-doa kita, dengan perbuatan baik kita, dengan amal dan sedekah kita. Tadi Kornelius diingatkan oleh malaikat bahwa doanya, sedekahnya sudah sampai ke hadirat Allah. Allah berkehendak apa buat Kornelius disampaikan melalui malaikat ini. Saudara-saudara, luar biasa. Hadirkan malaikat setiap kita berdoa. Nah, yang terakhir itu ada di kitab Wahyu bab 8 ayat 3-4. Wahyu bab 8 ayat 3-4 ada apa di situ? Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pendupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara-saudara, itu adalah materai yang ketujuh yang dibuka, yang diungkapkan dalam
kitab Wahyu. Saudara-saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa nanti malaikat juga akan berperan di akhir zaman. Di zaman akhir, saat dunia yang kita tinggali ini akan berakhir dan kita akan bergeser ke hidup dunia baru. Saudara-saudaraku, itulah bukti-bukti kehadiran malaikat dalam kitab suci. Semoga malaikat pelindung selalu menyertai, melindungi kehidupan kita. Jaga diri kita, pertajam pendengaran kita, dan juga ikut tuntunannya. Semoga hidup kita sampai ke Yerusalem surgawi. Salam.